Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Kak Parit. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang sedang melaksanakan observasi dan wawancara untuk keperluan tugas akademik. Nah, anggota kelompok kami itu terdiri dari Diaul Haq Nurul Aziza dengan NPM 075, Ria Vinola Ivari dengan NPM 143, Nadia Alia Felicia dengan NPM 249, Charissa Lecep Tulistitia dengan NPM 258, Mumtazul Rizkia Nafisa dengan NPM 263, Haikal Dava Rizal Mai dengan NPM 277, Bayu Wira dengan NPM 293, Raffi Sakti Muhammad dengan NPM 324. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan untuk meluangkan waktu serta berpartisipasi dalam wawancara kali ini. Apabila kakak berkenan, kami mulai sesi wawancara kali ini. Terima kasih. Masuk ke sesi wawancara, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya bekerja di bidang industri pembuatan aki baterai. Untuk lokasi perusahaan saya itu ada di Kletek, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Lalu untuk jabatan saat ini, mungkin sebagai pengawas atau karyawan. Untuk jabatan saat ini tuh saya masih karyawan biasa, masih anggota paling bawah. Lalu udah berapa lama nih kakak kerja di perusahaan tersebut? Untuk lamanya saya bekerja di situ kemungkinan sekitar kurang lebih 5 tahunan. Lalu untuk sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan tempat kakak bekerja, itu harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan target? Untuk sistem gajiannya itu berdasarkan kontrak kerja dengan CV, yaitu harian lepas. Baik Kak, untuk selanjutnya itu pertanyaan dari saya. Sebelum Kakak bekerja nih, itu kan ada perjanjian kerja, misal kontrak atau apa gitu. Nah, di perjanjian kerja tersebut itu dicantumin nggak Kak, apa kayak besaran upah yang bakal Kakak terima sama bekerja, dan kemudian ketika Kakak bekerja, apakah upah yang Kakak terima tersebut sesuai dengan perjanjian kerja yang telah Kakak sepakati sebelumnya? Sebenarnya saya itu bekerja sama dengan CV, jadi perusahaannya itu bekerja sama dengan CV dan saya itu pihak ketiga yang direkrut CV tersebut. Untuk masalah upah yang disepakati memang sudah dijelaskan ketika awal masuk kerja itu sudah dijelaskan CV kalau upahnya itu sekian dan untuk tanggal gajiannya itu ya sekian-sekian gitu. Baik, selanjutnya, di tempat kerja Kakak pasti ada nih kayak pekerja atau karyawan itu yang memiliki beban kerja yang sama. Nah, di antara pekerja atau karyawan tersebut, apakah ada kayak perbedaan upah gitu Kak, antara pekerja yang beban pekerjaannya sama? Kemudian jika ada, apakah perusahaan itu ngasih penjelasan atau alasan kenapa sih pekerja ini dan pekerja ini itu beda besaran upahnya? Kalau untuk perbedaan upah itu ada, sama anak baru sama orang yang lebih lama masa kerjanya. Kemudian selama Kakak bekerja nih, pernah nggak Kakak kayak mengalami keterlambatan pembayaran upah gitu, Kak? Terus jika pernah, apakah perusahaan itu pernah ngasih penjelasan kayak kenapa sih upahnya terlambat gitu, Kak? Ini selama saya bekerja itu belum pernah mendapatkan yang namanya keterlambatan menerima upah. Kalau upahnya jatuh di hari libur nasional atau tanggal merah, gitu, seperti di minggu atau hari lainnya itu biasanya dimajukan tanggalnya. Untuk pembayaran upahnya itu per bulan atau kayak per minggu gitu, Kak? Untuk gajiannya itu seperti perjanjian di awal masuk perjanjian itu 1 bulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali, 15 hari. Selanjutnya, apakah Kakak mengetahui besaran upah UMR di tempat Kakak bekerja itu berapa? Bisa disebutkan juga besarannya itu berapa dan apakah upah yang Kakak terima itu sudah sesuai dengan UMR tersebut atau di bawah UMR tersebut, bisa dijelaskan? Upah minimal di daerah tersebut kemungkinan 5,2 dan untuk gaji saya yang dari CV itu cuma di bawah UMR, di bawah upah minimum. Izin bertanya Kak. Nah sebelumnya kan kakak udah menjelaskan bahwa di awal itu upahnya itu udah dijelasin sebelum bekerja. Apakah para pekerja itu sudah paham semua dengan upah yang dijelasin di awal itu ya Kak? Kalau menurut upah ya sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani. Kalau kemungkinan seluruh karyawan sudah paham tentang sistem upah tersebut. Buat kakak sendiri itu sering kerja lembur nggak ya Kak? Kalau lembur bekerja itu apa namanya? Kita melihat order baterainya. Kalau rame gitu pasti lembur terus. Selama kakak lembur itu uang upah lembur yang kakak dapatkan itu sudah sesuai apa belum ya Kak? Kalau upah lembur itu sesuai, karena kan kita lembur itu dibayar per jam, sejamnya sekian, dibayar sekian, terus dikali berapa jam kita lembur. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah terdapat tunjangan yang diberikan perusahaan selain gaji pokok? Untuk tunjangan untuk karyawan biasa itu masih belum ada. Sementara ini masih belum ada untuk tunjangan karyawan biasa. Tetapi untuk yang ada jabatannya seperti kepala regu atau pengawas itu ada tunjangan tertentu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah ada pemotongan upah? Jika iya, apa alasan yang diberikan oleh tempat kerja kakak? Kalau di sini sistem pemotongan upah itu kalau kita tidak masuk kerja seperti izin sakit atau ada keperluan rumah tangga atau ada keperluan keluarga gitu izin, maka pemotongan upahnya itu sesuai berapa hari kita yang tidak masuk. Selanjutnya, apa permasalahan utama terkait upah yang pernah kakak alami selama bekerja di tempat kerja yang kakak sejauh ini? Untuk masalah utama sih kemungkinan karena kita upahnya masih di bawah standar di tempat di situ ya, apa upah UMR. Karena nggak sebanding dengan beban yang kita tanggung. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu, bagaimana sih Mas Farid
bersama rekan-rekan itu menyampaikan keluhan mengenai upah kepada perusahaan? Kalau menyampaikan kalau kesah ke perusahaan, khususnya ke PT-nya langsung itu tidak bisa. Karena kita terikat dengan sistem kontrak yang CV yang ada di outsourcing tersebut. Jadi kalau kita mau komplain atau mau keluhan tentang upah atau tentang kurangnya upah itu bisa langsung ke kantor outsourcing-nya, ke koordinatornya, langsung ke CV-nya tadi. Lalu bagaimana respon perusahaan terhadap keluhan tersebut? Itu respon perusahaan itu nggak merespon sama sekali. Soalnya perusahaan PT itu udah nggak mau tahu gitu. Yang ngurusin pekerja itu cuma yang di CV-nya saja. Bagaimana sih Mas mekanismenya untuk membantu pengaduan menyelesaikan masalah upah? Pengaduan masalah upah itu masih belum ada. Kemungkinan kayak apa namanya? Kayak program pemerintah atau gimana gitu masih belum ada gitu. Kalau untuk pengaduan masalah upah. Izin masuk untuk pertanyaan selanjutnya. Yang namanya pekerja pasti kan memiliki hak dalam bekerja yang Kak, ya. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apakah hak pekerja terkait upah sudah terlindungi dengan baik di perusahaan Kakak tempat bekerja? Untuk masalah hak terlindungi sih semua bisa lah terlindungi, cuman ya itu tadi rata-rata yang karyawan di situ tuh mempermasalahkan karena di bawah UMR gitu. Tapi untuk kalau masalah pembayaran, terus sesuai nggak apa yang sudah disepakati di awal? Untuk masalah pembayaran nominal berapa upahnya atau berapa gajinya itu sesuai dengan kita yang kontrak kerja tersebut. Sesuai. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak sendiri pernah merasa berada di posisi yang paling sulit untuk menolak suatu kebijakan perusahaan terkait upah? Ya pasti kalau posisi sulit juga pernah lah. Seandainya pemerintah itu kayak apa namanya kayak menghapuskan outsourcing gitu, mungkin gitu-gitu karyawan itu bisa lebih sejahtera sedikit. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak sendiri nih, faktor apa sih yang paling mempengaruhi rendahnya posisi tawar pekerja dalam menuntut hak upahnya? Kalau rendahnya posisi tawar kan setiap tahun itu pasti meluluskan anak-anak baru, meluluskan sarjana gitu, lulusan dari sekolah, kan tingginya permintaan lapangan pekerjaan, dan sedangkan kita lowongan pekerjaan itu sendiri sudah sangat sedikit gitu buat menampung lulusan baru gitu. Makanya di PT perusahaan tersebut kalau nggak mau terlalu rugi terlalu banyak gitu bekerja sama dengan outsourcing, terus menekan gaji di bawah UMR. Lanjut Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Apa pekerja di perusahaan kakaknya ini paham gitu sama prosedur hukum yang dapat ditempuh kalau semisal terjadi pelanggaran hak atas upah? Kalau untuk masalah paham atau tidak tentang hukum upah itu, soalnya kan kita pekerja kasar gitu, banyak yang lulusan dari SMP atau dari SMK, SMA, nggak semuanya rata lulusan D3 atau sarjana gitu. Jadi pastinya masih banyak yang belum paham tentang hukum upah tersebut. Tapi juga ada yang beberapa orang yang paham gitu. Apa sih harapan kakaknya sendiri terhadap sistem pengupahan dan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia ini? Harapan saat ini tuh kalau bisa undang-undang pemerintah tentang outsourcing itu dicabut atau dihilangkan gitu, agar kita bisa bekerja atau bergerak di naungan PT-nya perusahaan langsung, bukan dari pihak kedua, pihak ketiga. Oke, Kak, jelasin dalam satu kalimat aja, gimana sih Anda menggambarkan kondisi upah pekerja di Indonesia saat ini? Satu kalimat untuk kondisi upah di Indonesia saat ini sangat buruk, masih jauh dari UMR tempat kita. Sangat buruk berarti, Kak ya? Ya benar. Makasih, Mas Farid. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Kakak atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih karena diberi kesempatan untuk membicarakan keluh kesahnya para pekerja, dan ya itu saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Farid. Melalui analisis kelompok atas hasil wawancara bersama Farid Parago, seorang pekerja outsourcing dari PT Citra Karya terpercaya di PT Selatan Jaya, kami menemukan fakta objektif mengenai rincian pendapatannya, yakni total upah bersih yang bersangkutan dapat ialah sebesar Rp3.650.000 dengan tambahan kompensasi lembur sebesar Rp31.431 per jam berdasarkan akumulasi jam kerja lembur. Nominal tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak. Tapi berdasarkan data resmi keputusan Gubernur Jatim UMK Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 adalah sejumlah Rp4.870.511. Sehingga upah yang diterima oleh Farid Parago adalah upah yang lebih rendah dari UMK Sidoarjo. Larangan membayar upah di bawah upah minimum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021. Keduanya secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Upah minimum merupakan norma hukum pemaksa atau ius cogens, sehingga kontrak yang memuat kesepakatan di bawah UMK dapat batal demi hukum sejak saat dibuat, dan perusahaan wajib membayar upah sesuai ketentuan minimum yang berlaku. Menurut narasumber, sistem outsourcing merupakan akar permasalahan dari rendahnya upah yang ia terima, karena narasumber tidak mempunyai hubungan kontrak secara langsung dengan PT Selatan Jaya, sebab kontrak kerjanya adalah dengan PT Citra Karya terpercaya selaku perusahaan outsourcing. Struktur hubungan kerja pihak kedua ini secara nyata memperoleh posisi hukum pekerja untuk menuntut haknya, sehingga menyebabkan narasumber mengalami relasi industrial yang tidak sehat. Kasus ini menjadi cerminan dari gagalnya sistem penegakan norma upah minimum yang dipacu oleh 3 faktor, yaitu surplus tenaga kerja yang melemahkan posisi tawar pekerja, kemudian ada mekanisme outsourcing yang menciptakan jarak hukum antara pekerja dengan perusahaan pengguna, dan yang terakhir adanya rendahnya literasi hukum di kalangan pekerja. Kesimpulannya yaitu kasus ini bukan semata-mata tentang satu perusahaan yang melanggar aturan. Ini adalah cerminan dari kegagalan sistematik dalam penegakan norma upah minimum yang dipicu oleh kombinasi 3 faktor. Surplus tenaga kerja yang melemahkan posisi tawar pekerja, mekanisme outsourcing yang menciptakan jarak hukum antara pekerja dan perusahaan pengguna, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pekerja yang membuat hak-hak normatif mereka tidak dituntut.